Batam TV, Jembatan Hati. Woman Corner Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selamat siang, salam sejahtera. Saya Silvani Safrudin hadir dalam program Woman Corner Plus. Segala inspirasi bermula di sini. Dan kali ini kami menghadirkan pelaku usaha miniatur jembatan Barelang. Mungkin bagi Anda yang pernah melihat miniatur jembatan Barelang, kami menghadirkan langsung pelaku usahanya. Di sini ada Pak Jumadin dan kita akan berbincang-bincang. Dan mungkin kita langsung saja ya ketemu dengan tamu saya hari ini, ada Pak Jumadin. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Oke, sehat. baik. Dan kali ini pemirsa, jembatan miniatur jembatan Barelang, mungkin selama ini Anda hanya melihatnya di jembatan Barelang ya Pak ya? Iya, iya. Ternyata sekarang makin banyak souvenir atau buatangan buat keluarga ataupun sanak saudara kerabat Anda untuk dijadikan oleh-oleh untuk Batam. Selain ada kuliner yang banyak di Batam, tapi ternyata juga ada buatangan untuk miniatur-miniatur kecil yang bisa Anda kasih kepada kerabat terdekat Anda. Dan miniatur jembatan Barelang ini adalah pelaku usahanya Pak Jumadin, pemirsa. Pak Jumadin berlokasi di daerah Tanjung Piayu ya Pak? Perumnas Tanjung Piayu, Blok C nomor 17, Oke. di Kecamatan Durian, Sungai Beduk. Oh, Sungai Beduk ya. Pak Jumadin boleh tahu nggak sih sebenarnya dari mana ide awal kepikiran untuk membuat miniatur jembatan Barelang? Awalnya sih miniatur jembatan Barelang ini karena menurut saya jembatan Barelang ini merupakan ikon Batam. Oke. Pemerintah sendiri juga udah memakai logo sebagian besar dari gambar dari Barelang itu sendiri. Jadi aku terinspirasi. Selama ini kan Barelang itu hanya berbentuk gambar, lukisan, tapi tidak berbentuk miniatur. Jadi aku punya inspirasi bagaimana caranya pendatang yang ada di Batam ini pulang itu dengan membawa souvenir, kenang-kenangan seperti itu. Jadi dengan ada ikon Batam itu sendiri, Bapak memikirkan selama ini cuma hanya digambar, di foto gitu ya Pak. Kadang-kadang orang kalau mau ke Batam bawain apa nih gitu ya. Kuliner cukup banyak pilihannya. Terus kemudian kalau untuk souvenir mungkin masih gimana menurut Bapak? Masih sedikit atau memang peluangnya besar sebenarnya gitu? Kalau prospeknya sebenarnya besar sekali untuk jembatan Barelang ini. Karena sekarang ini mungkin adalah yang produksi itu ada 2-3 orang, cuman yang fokus itu kalau hanya ada 1-2 orang, yang banyak yang cuma sekedar iseng-iseng ada sekitar 5 orang di Batam ini. Oh ada, gitu. Ayo Pak berusaha fokus untuk mengerjakan suatu pekerjaan ini sehingga ini tidak saja dikenal oleh beberapa wisatawan lokal tapi juga ada yang di luar ya Pak ya? Iya, kemarin kan aku udah dipercaya juga oleh Dinas UKM untuk mewakili Batam, udah dikirim juga ke Jakarta untuk memamerkan miniatur jembatan Barelang ini. Responnya seperti apa Pak? Namanya pameran kita, aku masih mengakui bahwa kita masih kalah dengan produk Jawa, tapi aku bangga dengan produk aku sendiri yang kubawa itu lagian produk Barelang gitu. Sana aku pernah ditanya, ini produk apa? Terus saya bilang ini Barelangnya ada di Batam, karena di sana mereka bingung lihatnya karena ada juga jembatan Suramadu seperti itu kan. Jadi mereka perlu apa dijelaskan gitu kan. Baik, dan mungkin Anda bisa lihat di depan saya ada beberapa miniatur jembatan Barelang dan juga dikombinasi dengan yang lain. Tapi kita akan melihat dan mengajak Anda untuk melihat liputan saya. Di sana ada cara membuat miniatur jembatan Barelang dan ternyata pemirsa untuk membuat jembatan miniatur, maksud saya miniatur jembatan Barelang ini tidak semua kayu bisa digunakan. Jadi ada kayu khusus yang digunakan. Tapi kita akan ajak Anda dulu untuk melihat liputan saya yang berikut ini hanya di Woman Corner Plus. Segala inspirasi bermula di sini. Woman Corner Plus. Siti dan Jumadin, sepasang suami istri ini, sudah lama menekuni usaha miniatur jembatan Barelang. 2 tahun terakhir ini, tidak hanya miniatur jembatan Barelang yang diproduksi oleh pelaku usaha khas Batam ini. Sepasang suami istri ini juga membuat mainan kunci, tempat tisu,
dan kebutuhan lainnya yang sesuai dengan pesanan. Itu sebenarnya ide bapaknya kan, dia ada ide kreatif lah, di mana ikon Batam itu kan barelang kan. Masalahnya barelang itu kan masih dalam bentuk gambar-gambar aja, foto-foto kan, belum ada yang dalam bentuk secara dimensi kan. Nah, makanya mau buat yang seperti ini biar bisa lebih menonjolkan ikon Batamnya barelang itu kan. Untuk desainnya sendiri ini siapa yang desain? Kalau untuk desain ya bapak semua, Pak Jumadin yang desain kan. Kalau aku sih ya bagian bantu-bantu lah. Untuk membuat miniatur jembatan barelang, Jumadin menggunakan kayu jati Belanda. Kayu ini lebih mudah untuk dikerjakan dan hasilnya juga lebih optimal. Kayu yang digunakan untuk mendesainnya kayu apa ya jenisnya, Pak? Kalau kita menggunakan kayu dari Eropa itu kayu pinus. Orang di sini bilang jati Belanda, tapi aku nggak pakai kayu lokal karena bahan bakunya itu aku ambil dari PT di Muka Kuning, limbah yang dibuat di sana gitu. Jadi karena kerajinan tangan ini yang kita cari model kayunya, motifnya yang ada urat-uratnya gitu. Jadi kalau kita pakai kayu lokal itu kurang bagus hasilnya. Jadi itu rata-rata aku pakai kayu luar semua, pinus Eropa. Menciptakan ciri khas suatu daerah atau kota dengan memberikan nuansa yang unik menjadikan usaha yang Anda tekuni menjadi lebih dikenal, sehingga usaha Anda berkembang lebih baik lagi. Untuk desain apakah barelang aja atau ada yang lain? Karena barelang ini tujuan saya itu sebagai ikon, jadi apapun produknya itu ada barelangnya. Barelang itu merupakan suatu lambangnya, bisa diciptakan juga untuk bingkai foto, kartu nama, tempat pena. Jadi tergantung konsumen mintanya seperti apa, kita coba mendesain gitu. Untuk harga gimana, Bu? Untuk harga, kalau untuk barelangnya tersendiri dari yang terkecil itu harganya 30.000 sampai yang paling besar ini 500.000. Siti berharap usaha miniatur jembatan barelang ini bisa dijadikan oleh-oleh atau buah tangan bagi pengunjung, baik pengunjung lokal maupun asing. Ya harapannya bisa memajukan usaha di Batam gitu kan, merekrut tenaga kerja gitu kan, juga bisa untuk memajukan Batam gitu. Oh ini ikonnya Batam. Silvani Syafruddin, Azari melaporkan dari Batam. Woman Corner Plus. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Woman Corner Plus. Segala inspirasi bermula di sini dan kita kembali berbincang-bincang dengan Pak Jumadin selaku pelaku usaha miniatur jembatan barelang. Baik Pak Jumadin, tadi kita sempat lihat-lihat ya, ada beberapa miniatur, tidak hanya jembatan barelang ya Pak ternyata, tetapi juga ada beberapa kayak seperti tempat tisu, terus ada mainan gantungan kunci. Nah biasanya Pak untuk pemesanan sendiri itu apakah permintaan dari customer atau memang sudah disiapkan sendiri dari Pak Jumadin? Kita coba untuk dasarnya kita ada produk standar. Nanti konsumen itu lihat dari produk standar itu kira-kira mana yang harus mereka pilih di situ. Tapi yang jelasnya menurut saya barelang jembatan itu sebuah merek. Tapi apapun produknya itu tetap saya lampirkan jembatan barelang. Toko tisu itu ada barelangnya, tempat pena gitu. Ada barelang. Jadi aku bahwa wisata atas nama barelang itu tidak hanya cuma pajangan aja, tapi bisa dimanfaatkan. Oh baik, jadi kreatif banget ya pemirsa. Pak Jumadin ternyata jembatan barelang tetap ada, walaupun di sampingnya mungkin tempat tisu, tempat bolpen gitu ya Pak ya. Oke, nah sebenarnya kalau boleh tahu nih kan Pak, ternyata tidak semua kayu yang bisa digunakan untuk membuat miniatur. Nah kayu yang Bapak gunakan saat ini kayu apa kalau boleh tahu? Kalau untuk miniatur sendiri atau tulisan huruf
waterproof itu terbuat kita bahan bakunya ngambil dari kayu pinus. Kayu pinus itu bukan pinus lokal, tapi pinus dari Eropa. Itu kiriman material dari salah satu perusahaan di Muka Kuning. Itu yang nggak dipakai lagi, jadi aku manfaatkan limbah paletnya itu. Baik, jadi memanfaatkan limbah palet itu sendiri dan menjadikan sebuah kreasi yang indah, pemirsa. Ternyata untuk membuat suatu miniatur jembatan Barelang ini, tingkat kesulitannya sebenarnya tidak terlalu sulit ya Pak ya? Sebenarnya sulitnya di mana sih sebenarnya kalau boleh tahu? Kalau menurut saya, saya karena benang-benangnya itu? Kalau menurut saya mungkin karena udah hobi ya. Mungkin kalau orang lihatnya mungkin sulit, tapi bagi saya itu nggak ada yang sulit. Justru pemasarannya yang sampai saat ini masih tersendat-sendat. Gitu. Baik, berbicara masalah pemasaran nih Pak, selain untuk bisa memperkenalkan miniatur jembatan Barelang, kemana nih Bapak biasanya memberikan informasi kepada masyarakat atau wisatawan lokal maupun luar Batam untuk bisa mendapatkan miniatur jembatan Barelang ini? Saya terus berusaha. Dulu pertama aku rintis, aku coba menjual jajakan barang saya di simpang lampu merah seperti di simpang Kabel. Itu aku produksi barang itu sesuai dengan konsumen yang dibutuhkan di dalam mobil, seperti itu digantung di kaca mobil. Terus aku promosikan juga ketawarkan juga ke mereka-mereka yang jualan koran itu, siapa tahu mereka bersedia untuk nampung jualan keliling di situ. Terus juga di konter-konter galeri kayak di mall Mega Mall, kayak Nago Hill itu udah masuk juga seperti itu. Tapi itu masih teman-teman semua, bukan berarti aku titik-titik, itu masih teman-teman yang datang ke rumah mereka jual di sana. Gitu. Tapi sekarang kita udah ada channel gitu, udah mulai memasarkan, udah mulai memperkenalkan ke mall-mall, walaupun itu hanya kenal di mall, istilahnya titip lah di sana. Baik. Biar konsumen itu tidak bingung cari kemana gitu, nggak harus datang di tempat produksi gitu kan. Jadi kita jemput bola sifatnya. Betul. Jadi pemirsa, trik untuk membuka suatu usaha ternyata tidak hanya saja kita yang harus menunggu pelanggan datang, tetapi bagaimana kita bisa memasarkannya itu melalui seperti yang dikatakan tadi Pak Jumadin ya, Pak Jumadin jemput bola nih ceritanya. Jadi pasarkan di mal-mal atau ikut-ikut pameran atau teman-teman yang di sekitar yang mungkin saja bisa membantu untuk memasarkan ini. Nah, untuk soal harga itu dalam kapasitas yang banyak serta yang per pieces gitu, sebenarnya ada beda nggak Pak? Itu harganya berbeda, beli per biji sama per grosir itu beda. Mungkin beli per grosir itu lebih murah. Berapa banyak minimal sebenarnya kalau boleh itu tahu? Kalau paling banyak tuh kita standarkan 50 biji aja. 50 biji. Jadi itu biji udah harga grosir ya Pak? Udah kena grosir itu. Baik, jadi sejauh ini sudah punya channel sendiri sehingga ini memudahkan mereka untuk mendapatkan miniatur jembatan Barelang ya Pak? Iya kok. Baik. Dan pemirsa, kita akan buka telepon ya di 462-218 jika Anda ingin bergabung bersama kami di sela-sela perbincangan kita pada siang hari ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi hanya di Woman Corner Plus. Segera bermula di sini. Woman Corner Plus.